Di tengah kesejukan Purbalingga, Jawa Tengah, tersembunyi sebuah tempat yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga mengasah rasa ingin tahu. Berdiri sebuah taman yang lebih dari sekedar tempat wisata. Sebuah ruang luas yang merangkul pendidikan, hiburan, kebudayaan, dan interaksi dengan alam. Inilah Sanggaluri, Sanggar Luhur Ilmu. Dibuka untuk umum sejak tahun 2007, Sanggaluri menjadi salah satu ikon wisata keluarga dan edukasi. Bukan hanya bagi warga Purbalingga, tetapi juga dari berbagai daerah di sekitarnya. Begitu kaki melangkah masuk, suasana teduh dan tertata langsung menyambut. Jalan setapak yang rapi, taman-taman hijau, dan pepohonan yang rindang menciptakan atmosfer yang ramah. Pengunjung diajak larut dalam suasana yang harmonis, suasana yang membangkitkan rasa ingin tahu untuk mengeksplorasi lebih jauh ke dalam Sanggaluri. Kita awali perjalanan ini dari ranah budaya. Museum Wayang dan Artefak memperkenalkan kekayaan tradisi Jawa, wayang kulit, alat musik, dan benda-benda bersejarah lainnya menjadi saksi bisu perjalanan budaya yang panjang. Selanjutnya, kita diajak menelusuri sejarah ekonomi melalui Museum Uang. Di dalamnya, waktu seolah melambat. Kita dapat menyaksikan alat tukar dari masa ke masa, mulai dari koin kerajaan kuno, uang VOC, hingga mata uang asing dari berbagai belahan dunia. Tak kalah menarik, Sanggaluri juga menghadirkan taman yang berisi berbagai hewan reptil yang biasa disebut taman reptil. Di taman reptil terdapat berbagai spesies ular, kadal, buaya, dan kura-kura hidup dalam kandang yang menyerupai habitat aslinya. Meski bagi sebagian orang reptil tampak menyeramkan, suasana di taman ini perlahan mengubah rasa takut menjadi kekaguman. Setiap reptil dilengkapi dengan informasi edukatif mengenai perilaku, pola makan, dan asal-usulnya. Di tengah semua elemen edukasi ini, Sanggaluri tetap menjaga sisi rekreatifnya. Area bermain anak, kereta mini, dan ruang terbuka yang luas membuatnya ideal untuk piknik keluarga. Semua pengalaman ini menyatu dalam satu kawasan yang bersih, nyaman, dan penuh semangat belajar. Di balik tiap wahana ada nilai, di balik tiap aktivitas ada pelajaran, dan di balik setiap tawa pengunjung ada harapan. Rumah Prestasi menjadi ruang yang menampilkan kebanggaan daerah. Di sini tersimpan kisah-kisah inspiratif dari putra-putri Purbalingga yang menorehkan pencapaian dalam bidang akademik, olahraga, seni, hingga kewirausahaan. Ruang ini bukan sekadar tempat ajang unjuk prestasi, tetapi juga sumber motivasi bagi generasi muda. Ngomong soal Sanggaluri ini Pak, sebenarnya filosofi dari penamaan Sanggaluri sendiri itu bagaimana sih Pak? Ya, kalau Sanggaluri itu merupakan kependekan dari Sanggar Luhur Ilmu. Ya, Sanggar itu tempat, luruh itu mencari ilmu, ya ilmu. Jadi Sanggaluri adalah tempat yang didesain untuk mencari ilmu tapi dalam kemasan pariwisata. Jadi dalam kemasan ya santai, ya enjoy sambil berrekreasi. Untuk sejarah berdirinya sendiri dari Sanggaluri ini berdiri mulai tahun berapa Pak?
Sanggaluri itu diinisiasi oleh Bupati Purbalingga saat itu oleh Triyono di Sasongko dan berdiri tanggal 13 Agustus tahun 2007. 2007 itu diinisiasi oleh Bupati Purbalingga. Itu berarti dari Sanggaluri sendiri ini di bawah naungan dari pemerintah Purbalingga atau swasta, Pak? Ya, jadi Sanggaluri Park ini atau yang juga dikenal dengan Taman Reptil ini adalah menjadi bagian dari entitas bisnis perusahaan umum daerah Garuda Uapo, dan kepemilikannya itu total 100% milik pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga. 100% milik pemerintah berarti itu ya, Pak? Iya, Istilahnya. pemerintah daerah Kabupaten. Tadi Pak Bambang sempat menyinggung soal Taman Reptil, Pak. Sebenarnya Taman Reptil ini itu apa namanya? Itu sebutan dari masyarakat sekitar atau bagaimana, Pak? Iya, jadi karena dulu itu belum ada tempat wisata yang menjadikan binatang reptil sebagai daya tarik, maka masyarakat lebih atau ada yang memilih penyebutannya lebih gampang dengan Taman Reptil. Taman Reptil. Nah, tapi sebetulnya Taman Reptil itu banyak bagian kecil dari wahana yang ada di Sanggaluri Park. Gitu ya. Kalau saya lihat-lihat sebelumnya ya Pak, itu kan di Sanggaluri sendiri itu kan apa namanya, di dalamnya selain ada wahana permainan, itu juga ada museum-museum gitu ya Pak, sama ada Taman Reptil. Nah sebenarnya pemilihan konsep ini tuh didasari atas apa sih Pak? Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Sanggaluri itu tempat untuk mencari ilmu. Maka di sini wahana-wahananya didorong, dikonsep untuk sebagai tempat mencari ilmu, makanya ada museum. Nah, jadi ada wisata tentang sejarah, wisata tentang budaya, wisata tentang ekonomi keuangan, juga tentang binatang, tentang hal ini apakah yang menjadikan daya tarik sendiri Pak untuk Sanggaluri Pak? Ya kalau secara umum Sanggaluri menjadi sebuah tempat untuk berwisata tapi dengan konsep edukasi. Terus untuk soal tadi Pak wahana permainan Pak, sebenarnya di Sanggaluri ini untuk jumlah total wahana permainan itu ada berapa gitu Pak? Kalau wahana itu sebetulnya peruntukannya untuk anak-anak dan ada 11 wahana. 11 wahana. Itu sampai saat ini masih beroperasi semua Pak? Ya masih semua Pak. Dari 11 wahana ini kira-kira yang paling diminati oleh pengunjung itu yang ya saat ini Yellow Slate, kemudian kereta sama bike. Sama kolam. Oke, untuk tadi kan sempat juga ada museum-museum gitu ya Pak. Untuk museum sendiri itu ada apa aja sih Pak kalau di Purbalingga di Sanggaluri ini? Ya kami ada museum wayang, ada museum artefak, museum uang, dan rumah prestasi. Rumah prestasi. Nah untuk museum wayang ini Pak, itu kan wayang-wayangnya itu kan kami lihat itu kan ada banyak ya Pak. Itu sebenarnya koleksi wayang-wayang yang ada di museum itu dari mana gitu Pak? Apakah itu dari hasil hibah atau dari pihak Sanggalurinya memang mencari sendiri atau mengoleksi sendiri dari wayang-wayang tersebut Pak? Ada yang kita cari, ada yang pesen, ada yang beli, ada yang bah, ada yang hunting. Itu jenis-jenisnya memang sudah ditentukan terlebih dahulu atau? Enggak lah, kalau jenis wayangan sangat banyak. Ya. Karena masing-masing daerah, masing-masing wilayah itu kan punya kekhasan tentang budaya ya, tentang wayangnya. Yang paling dijual dari museum wayang ini kira-kira? Ya sebetulnya filosofi tentang budaya adiluhung yang terkandung di wayang itu. Budaya adiluhung. Tentang perjuangan, tentang kepahlawanan. Ya. Kalau boleh tahu ada berapa jenis wayang Pak di museum Sanggaluri Pak? Cukup banyak, kalau secara umum sih ada wayang
wayang dalam bentuk kulit, ada juga wayang kolek. Secara umum, cuma Secara wayang kulitnya kan banyak sekali turunan. Hmm. Kalau wayang kolek pun turunannya. Terus ini Pak, selain museum wayang kan ada tadi disebutkan museum uangnya Pak. Iya. Nah itu uang-uangnya apakah hanya uang-uang koleksi apa namanya dari Indonesia saja atau dari luar negeri juga ada di museum ini Pak? Uang yang ada di tempat kami mungkin koleksinya terbanyak loh di Jawa Tengah, karena dari zaman Majapahit, VOC sampai sekarang, dan juga uang-uang dari luar negeri ada semua. Oh, ada semuanya. Itu memang tujuannya mengoleksi uang-uang luar negeri juga itu, kalau boleh tahu? Ya enggak. Tujuannya ya untuk Edukasi saja, mengedukasi saja. ya, generasi kita itu atau setelah kita ngerti bahwa dulu itu ada uang seperti ini. Ada uang ganti zaman, ganti pemerintahan, ya bikin uang kok ya. Itu kalau boleh tahu jumlah koleksi uang yang dari luar negeri ada berapa Pak? Ya kurang lebih ada sekitar 100. 100 lebih Pak, cukup banyak juga ya Pak. Terus ini Pak, itu kan tadi ada juga uang-uang yang dari apa zaman Majapahit, zaman kolonial sampai zaman mungkin sekarang ya Pak. Itu uang-uangnya memang asli atau replika Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya ada uang asli, ada uang Replika. ada uang digital juga kan. Itu proses pengumpulannya bagaimana? Ya itu ada yang kan kita juga kolektor banyak yang aktif, ya kan. Kita beli, kita juga kerjasama dengan Bank Indonesia. Itu kalau ini kan kalau kita ketahui ya Pak, itu kan sebenarnya museum uang yang mengoleksi uang dari zaman kolonial sampai sekarang itu kan di bank apa Museum BRI juga ada ya Pak di Purwokerto. Nah, itu sebenarnya apa namanya nggak ada nggak sih Pak kayak apa namanya problematika atau maksudnya kenapa nggak disatuin aja gitu Pak? Apakah memang sudah diizinkan dari pemerintah atau? Ya beda, karena kan beda konsep. Oh, beda konsep. Punya BRI, kami punya sendiri. Punya sendiri. Berarti memang sudah ada perizinannya ya Pak untuk maksudnya mengoleksi uang-uang dari zaman kolonial Ya, gitu. kalau untuk mengoleksi uang kan nggak perlu izin. Oh nggak perlu izin berarti? Nggak perlu izin. Oke, gitu Pak. Gitu. Oke Pak, untuk tadi ada juga museum apa prestasi Purbalingga itu ya Pak, sama artefak. Nah sebenarnya museum prestasi ini isinya memang prestasi-prestasi yang diraih oleh Bupati Purbalingga atau malah isinya ada prestasi-prestasi yang diraih oleh warga Purbalingga Pak? Ya kalau judul besarnya rumah prestasi Purbalingga ya mesti mau rumah prestasi siapapun warga Purbalingga. Purbalingga. Iya. Itu berarti kalau sekedar prestasi apa? berarti semisal ada warga Purbalingga punya prestasi ingin menaruh koleksi apa penghargaannya di museum di Purbalingga Silakan asal prestasinya minimal level nasional. level nasional minimal. Itu prestasi-prestasi mulai dari tahun berapa Pak yang dikoleksi di museum? Ya ada yang sebelumnya pemerintahan Pak Triyono sampai yang terakhir ya ada. Kalau boleh tahu Pak Patriono itu periode tahun berapa Pak? Tahun 2000 tahun 99 sampai 2009. Sudah cukup lama berarti ya total prestasi yang memang dikoleksi di museum ini Pak. Oke Pak. Kemudian terkait sama tadi Pak Taman Reptil, sebenarnya tujuan dari apa namanya selain mungkin ada tujuan lain nggak sih Pak selain untuk mengedukasi masyarakat itu diadakan apa namanya Taman Reptil gitu Pak, ada tujuan lain nggak Pak? Misalkan apa namanya untuk merawat satwa dan lain sebagainya? Ya paling tidak setelah orang ngerti, setelah orang tahu tentang jenis-jenis reptil, ya, bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang tidak, maka orang akan bijak, orang akan mencintai reptil, ya, tidak memperlakukan reptil dengan seenaknya, menjaga kelestarian reptil dan memberi manfaat baik buat manusia itu sendiri maupun reptil. Itu berarti adanya Taman Reptil ini memang sudah dari awal berdirinya Sanggalur ini ya Pak? Bertahap semua. Oh bertahap. Itu kira-kira reptil apa aja Pak yang ada di ini Taman Reptil? Ada ular, ada buaya, ada kura-kura. Itu
Itu kira-kira apa namanya? Itu hasil tangkapan sendiri dari pihak Sanggaluri kah atau memang ada pihak yang istilahnya itu menggibahkan Pak reptilnya untuk dipelihara atau Itu dua-duanya semuanya. semuanya ada? Semuanya dibeli ya asik. Itu kira-kira sempat ada yang sudah apa maksudnya kayak dilepas liarkan atau memang dari awal sudah ditangkap di sini Pak? Ya kalau itu dilepaskan ya orang nggak mau datang ke sini lah. Misal ada ular segede ini dilepas, kamu mau? Ya maksudnya ini Pak, maksudnya dilepas di alam liar, maksudnya bukan di area sini. Enggak, kalau ini koleksi ya beda. Jadi karena memang ini untuk edukasi ya kami taruh di kandangan, tidak dilihat. Kalau lihat itu kan urusannya lembaga konservasi begitu ya. Oke Pak, sejauh ini memang apa namanya Pak, kendala-kendala yang dialami dari Sanggaluri ini apa sih Pak? Apakah semakin tahun itu peminatan masyarakat terhadap museum edukasi ini berkurang atau gimana Pak? Kalau Bapak sendiri pasti mengelola tempat wisata ada up and down, ada naik ada turun. Apalagi dalam kondisi seperti misal ekonomi lagi tidak baik-baik saja ya pasti menurun. Sebenarnya ada strategi khusus nggak sih Pak buat apa namanya membuat museum-museum edukasi ini menjadi apa namanya lebih menjual gitu Pak, agar masyarakat itu lebih tertarik gitu Pak? Sebenarnya ada strategi kayak gitu nggak? Ya mestinya Kalau boleh museum harus diupdate ya, mengikuti teknologi, kemudian dikaitkan dengan kurikulum pendidikan, misalnya ada program P5. Pertama Dulu udah pernah waktu ini masih kecil. Ya, yang pertama itu di rumah kalau hari Minggu jenuh ya, kepengen liburan. yang kedua itu dekat, jangkauannya enak. Simpel aja sih karena tempatnya dekat dari rumah yang pertama. Terus yang kedua di sini udah lengkap ya, ada permainannya kayak wahana-wahananya, hewan-hewannya sudah ada. Terus mau berenang ada kolam renangnya itu aja. Terus kolam renangnya juga menurut saya aman ya karena nggak terlalu dalam, juga aman buat anak-anak. Museumnya juga bagus ya buat edukasi anak-anak ya. Misalnya kayak museum uang, memperkenalkan uang kan ya, uang dari zaman dulu ya. Terus museum wayangnya juga bagus juga ya untuk memperkenalkan kesenian ya sama anak-anak. Itu sih udah bagus, sudah lengkap sih. Terus juga yang paling penting harga tiketnya murah. Seneng lah. Ya senang lah, terus bisa ngibur anak-anak juga ya kan. Kalau anak-anak seneng kan ibunya juga ikut seneng. Ya sih, itu aja sih. senang ya, mau kepingin ketemu sini lah, mau ke Babong ya ini ya, kepingin sini karena untuk itu loh pikiran biar seneng gitu, meringankan pikiran ya, biar gak stres gitu loh. Dari Purbalingga, taman ini hadir bukan hanya sebagai tujuan wisata, tapi sebagai jendela pengetahuan yang terbuka untuk siapa saja. Di tengah dunia yang semakin digital, kehadiran tempat seperti Sanggaluri menjadi penting. Ia mengingatkan kita pada pentingnya menyentuh langsung realita, berinteraksi dengan alam, budaya, dan sesama manusia. Sanggaluri, wisata edukasi, memupuk rasa ingin tahu, dan memperluas wawasan, membawa kita lebih dekat pada pemahaman dunia yang luas. Karena sejatinya, setiap perjalanan adalah pelajaran dan setiap pelajaran akan selalu meninggalkan jejak dalam hati.
guys. Ada masalah. Tadi jilat-jilat lagi, ternyata dia pakai kalung. Yo, madep ngen lu. Dilarang bagi wanita hamil.